Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Para sahabat, ikhwan muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang sebuah judul, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepadamu di saat hatimu telah remuk mengharap rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah kehidupan, tidak seorang pun yang lepas yang namanya sebuah ujian. Namun ketahuilah, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Semua kehendak Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dan karakter manusia, tipe manusia yang menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, seperti telur. Dia awalnya rapuh, mudah pecah. Namun setelah dia direbus dengan air panas, maka telur itu menjadi kuat. Yang kedua, seperti sayur yang indah dipandang oleh mata. Namun setelah direbus dengan air panas, itu sayur berubah menjadi layu. Yang ketiga, seperti kupi, bubuk kupi. Dia biasa, setelah direbus dengan air panas, maka dia menjadi wangi dan gurih rasanya. Nah, maksud dari telur, sayur, dan bubuk kupi itu adalah, rahasia hikmahnya adalah, manusia itu bagaikan kalau dapat cobaan seperti telur. Awalnya dia itu rapuh, namun dia setelah dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi tegar, dia menjadi kuat dan berjiwa besar. Yang kedua, seperti sayur. Awalnya dia itu rajin ibadah, ahli ibadah. Namun ketika dicoba oleh Allah SWT dengan ujian keimanan, asli keimanan, dia malah berpaling dari Allah SWT. Dia malah meninggalkan Allah dari segala ibadahnya. Dan dia tidak sabar. Yang ketiga adalah seperti bubuk kopi. Dia itu biasa juga, setelah dia menjalani cobaan dari Allah SWT dengan sabar, dengan tegar, dengan ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi yang biasa menjadi luar biasa. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dia awalnya masuk penjara,
setelah dia keluar dari penjara, beliau dirubah Allah menjadi seorang raja, seorang rasul yang mulia. Dan juga seperti seekor kerang itu dia menangis, tubuhnya kemasukan pasir, dia merasa perih, sakit, namun karena dia sabar dan bertahan untuk hidup, maka itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasir yang telah bercampur dengan lendirnya kerang dirubah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi butiran-butiran mutiara yang sangat indah, sangat cantik dan mahal harganya. Seekor ulat, dia sempit, dia capek, dia lelah dalam sebuah kepompong. Namun setelah dia bersabar dan bertahan untuk hidup, maka dia pun keluar dari kepompong itu, dirubah Allah dengan kuasanya menjadi seekor kupu-kupu yang mempunyai warna dan sayap yang sangat indah, sangat cantik warnanya. Begitulah contoh-contoh dalam sebuah ujian dari Allah SWT. Kenapa harus diuji? Karena setiap ujian itu ingin membuktikan kualitas. Contoh saja, orang saja kalau membeli barang antik, samurai kah, batu akik kah, dan lainnya, pasti diuji dulu keasliannya. Emas gesek dulu, kalau asli baru nego. Berlian uji karat dulu, kalau asli baru nego. Begitu juga pedang samurai, uji keaslian dulu baru nego. Apalagi ini surga yang sangat indah, sangat mewah dan kekal abadi, maka Allah ingin nego, Allah ingin membuktikan, Allah ingin kita menembusnya dengan sebuah keimanan yang asli, bukan iman yang main-main, bukan iman yang gombal, ngaku beriman tapi hatinya tidak. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bersabar? Semua itu bersumber dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Gimana caranya supaya iman bertambah? Ya, sering kita dengar majelis taklim, kultum, siraman rohani. Sebagaimana bunga di dalam pot bunga perlu siraman air supaya tidak layu, begitu pula iman kita. Sering-sering mendengar siraman rohani biar iman kita subur. Apabila iman subur, ibadah pun rajin, semangat, dan setan pun tidak berdaya menggoda kita. Tapi kalau iman kita lemah, turun dan layu, maka ibadah kita turun, malas, dan setan merajalela menggoda kita seperti bola yang direbutkan oleh kesebelasan, ditendang ke kanan, ditendang ke kiri. Begitulah orang yang dipermainkan syaitan. Ikhwan muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk lebih bersabar dalam kehidupan kita, hendaknya kita setelah sholat wajib, setelah sholat 5 waktu itu, setiap sholat kita pegang dada kita baca surah Al-Insyirah 4 kali. Ayat seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini baca surah Al-Insyirah 4 kali, maka akan Allah jadikan kita orang yang berjiwa besar, orang yang sabar, dan orang yang pemaaf. Yang kedua adalah
apabila kita ingin diberi Allah SWT pertolongan dalam segala kesulitan kita, ingin ditolong Allah dalam keadaan yang genting, darurat, sulit, sempit, maka bacalah beberapa amalan berikut ini. Yang pertama, di saat kita menjalani kesulitan dalam kehidupan, rezeki dan sebagainya, difitnah orang ke apakah, maka solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita baca ya Allah 4000 kali. Nah, jadi baca ya Allah 4000 kali. Yang kedua, kita baca lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau gini juga boleh, la haula wala quwwata illa billah. Berapa kali? 300 kali. Nah, ini dibaca la haula wala quwwata illa billah ini 300 kali. Nah, apabila kita mengamalkan itu, insya Allah akan diselamatkan Allah, akan ditolong Allah, akan dimudahkan dalam segala urusan kita. Ikhwan muslimin dan muslimat yang kucinta, kita banyak berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik dan hidayahnya, agar kita sabar dan ridho atas takdirnya. Karena orang yang beriman itu syarat beriman itu ada, rukun iman ada 6. Di antaranya adalah beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dia syukur, takdir buruk dia ridho dan sabar. Kenapa? Contoh sebagaimana perahu. Apabila ada perahu yang tenggelam di tengah laut, bukan karena bocornya, dia tidak bocor, tapi itu perahu layar tenggelam di laut, ketahuilah bukan air laut yang bikin kapal itu tenggelam, tapi sebenarnya adalah kapal itu yang terlalu kecil. Kapal itu yang terlalu kecil sehingga dia tidak bisa menjaga keseimbangan dan akhirnya dia tenggelam. Coba kapalnya yang besar, ada ombaknya yang besar, maka kapal itu bisa menjaga keseimbangan. Bukan ombak yang besar yang bikin perahu tenggelam, tapi perahu itu sendiri yang terlalu kecil sehingga dia tidak bisa menjaga keseimbangan. Begitu pula dengan keimanan kita. Bukan cobaan Allah yang besar, tapi iman kita yang terlalu kecil sehingga tidak bisa bersabar, sehingga tidak bisa ridha dengan segala takdirnya. Semoga kita semuanya bisa jadi orang yang sabar. Ikhwan muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Namun setiap kesabaran ini tidak bisa didapat dengan cara apapun kecuali dengan latihan. Latihannya apa? Latihan mengikhlaskan takdir, latihan memaafkan orang lain, latihan meninggalkan perbuatan dosa, latihan untuk bangun tahajud di tengah malam, latihan untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuknya. Ihdinas shiratal mustaqim. Dan sabar ini pula harus diiringi dengan amal yang saleh, dengan ikhtiar.
berusaha untuk memperbaiki diri dan keadaan, minta arahan sama Pak Ustadz kah, minta arahan sama kawan, sama keluarga, gimana solusinya. Karena sabar tanpa ikhtiar juga akan begitu saja. Jadi harus sabar diiringi dengan ikhtiar, berusaha untuk memperbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Makanya kita berusaha gimana caranya supaya masalah kita diberi Allah pertolongan dengan ikhtiar kita, dan diiringi dengan amal-amal yang soleh. Karena di dalam amal soleh itu ada rahmat Allah, ada hidayah Allah, ada berkah dan pertolongan Allah di situ. Seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, niscaya dia akan diberi hidayah dan jalan kemudahan, insya Allah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Salah dan khilafnya tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ila liqa qabla as-sa'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.